Perkenalkan, nama saya Grace Jessica Valensiombing dengan NIM 632400717, kelas 634B01 atau bisa disebut kelas Accounting 4. Perkenalkan, saya Kayla Aura Fatma dengan NIM 632400731. Perkenalkan, nama saya Melanie Tetanggraini dengan NIM 632400732. Perkenalkan, nama saya Rizka Ismail Putri dengan NIM 632400733 dari kelas 634B01. Nama saya Novelia dengan NIM 632400739. Berikut ada latar belakang. Latar belakang pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri melalui SPT. Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan berbagai layanan elektronik seperti e-registration dan SPT, e-filing, dan e-payment untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun masih terdapat kendala, terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, karena belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi perpajakan elektronik tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok makalah penulisan temukan adalah bagaimana langkah-langkah penginputan data pajak dalam aplikasi ESPT tahunan orang pribadi 1770. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan dalam materi pajak penghasilan tahunan orang pribadi. Yang kedua, bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan penginputan data pajak dalam aplikasi SPT tahunan orang pribadi 1770. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah penginputan data pajak ke dalam aplikasi SPT tahunan orang pribadi 1770. Di sini ada pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan sistem e-form yang mempermudah pelaporan pajak secara lebih efisien dan transparan. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengatur kebijakan ekonomi. Setiap wajib pajak, orang pribadi maupun badan, diberi nomor pokok wajib pajak atau yang disebut NPWP sebagai identitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan atau yang disebut PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau yang disebut PPh. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak, meliputi orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, berdasarkan tempat tinggal dan lama tinggal, serta sumber penghasilan yang diperoleh. Yang kedua ada objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Objek pajak meliputi gaji, upah, honorarium, dan laba usaha, hadiah, dividen, bunga, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, hingga penghasilan lain yang dapat menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final atau yang disebut PPh final adalah
pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan tarif khusus. Pajak yang telah dibayar dianggap telah melunasi kewajiban pajak sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Ketentuannya, penghasilan final tidak dapat digabung dengan penghasilan non-final. Pajak tidak dapat dikreditkan. Biaya terkait tidak dapat dikurangkan dan pelunasannya dapat dilakukan melalui pemotongan, pemungutan, dan pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Besarnya PTKP adalah sebesar Rp54 juta per tahun, dengan tambahan Rp4.500.000 untuk status kawin dan setiap tanggungan maksimal 3 orang. Selanjutnya, Surat Pemberitahuan Elektronik atau ISPT. ISPT adalah sistem pelaporan surat pemberitahuan secara elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi, menghitung, dan melaporkan pajak dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Penerapan ISPT merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Aplikasi ISPT memiliki beberapa keunggulan, seperti pelaporan yang lebih cepat dan aman, data perpajakan lebih terorganisasi, perhitungan pajak lebih akurat, mengurangi penggunaan kertas, serta mempermudah penyusunan laporan pajak. Jenis ISPT yang tersedia meliputi ISPT tahunan orang pribadi, ISPT tahunan badan 1771, serta ISPT untuk beberapa jenis PPh lainnya, seperti PPh 21, PPh 22, PPh pasal 2326, dan juga PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya studi kasus, di sini ada profil wajib pajak, yaitu Panlancong. Panlancong seorang pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan besar tekstil, terdaftar pada KPP Gianyar. Merek usaha dagang tekstil adalah Millenia. Status kawin, tidak dalam kondisi hidup berpisah maupun pisah harta. Isi Panloncong bernama Niluh Tinariana adalah seorang karyawan PT Bali Dewata dan dosen pada Universitas Pandawa Melasti. Identitas Panloncong adalah sebagai berikut. Di sini tertera NPWP, alamat tempat tinggal di Jalan Pemuda 1, nomor 4, nomor telepon, alamat tempat usaha, dan sebagainya. Sumber penghasilan wajib pajak berasal dari usaha dagang, penghasilan pasangan, serta penghasilan lainnya yang dikenakan pajak. Selanjutnya ada status keluarga dan PTKP, di mana anggota keluarga Panloncong terdiri dari 5 orang, yaitu ada Niluh Tinariana sebagai istri, Iwayan Budi anak kandung, Nimade Sari anak kandung, Ninyomanwati adik kandung, dan Santi ibu mertua. Selanjutnya penghasilan usaha dagang. Usaha dagang tekstil dikelola dengan sistem pembukuan dan dikenakan pemotongan PPh pasal 22 atas penjualan pada instansi pemerintah. Di sini ada uraiannya, penjualan bruto sebesar 5.250 juta ribu, potongan penjualan tunai sebesar 50 juta rupiah, retur penjualan 75 juta rupiah, pembelian 4.130 juta rupiah, persediaan awal tahun sebesar 160 juta rupiah, persediaan akhir tahun sebesar 140 juta rupiah. Selain itu, di sini juga ada daftar gaji, tunjangan lain-lain sebesar 280 juta rupiah, premi asuransi 30 juta 500 rupiah, biaya listrik dan telepon, biaya perjalanan, biaya iklan promosi, bunga sewa, biaya perawatan, penyusutan, pajak, retribusi daerah, dan pengeluaran lainnya. Sehingga jika ditotal, yaitu jumlahnya ada Rp728.000. Sehingga laba bersih sebelum pajak yang diperoleh sebesar Rp247 juta. Di sini ada keterangan lebih lanjut tentang usaha dagang. Penjualan sebesar Rp5.250 juta termasuk penjualan kepada instansi Departemen Dalam Negeri sejumlah Rp150 juta yang pembayarannya dibebankan pada APBN.
Bendaharawan instansi tersebut telah memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. NPWP bendaharawan di sini tertera 05.540.854.9.907.00 dengan nomor bukti potong 09-22-X-19 pada tanggal 5 Oktober 2024. Selanjutnya di sini ada biaya umum. Yang pertama ada pembayaran gaji dan tunjangan dengan rincian. A. Pembayaran gaji sebesar 212 juta rupiah, rekreasi karyawan bersama 10 juta, premi asuransi kecelakaan kerja karyawan 15 juta, premi asuransi kecelakaan kerja panlocong 5 juta, penyediaan makan siang bagi seluruh karyawan 30.500.000, penggantian biaya pengobatan karyawan 7.500.000, sehingga jika ditotal semuanya berjumlah 280 juta. Lalu yang B, yang kedua premi asuransi. Di sini ada 3. Yang pertama kebakaran bangunan kantor sebesar 20.500.000 rupiah. Yang kedua kendaraan operasional perusahaan sebesar 7.500.000 rupiah. Dan yang ketiga kendaraan pribadi panloncong sebesar 2.500.000 rupiah. Sehingga jumlahnya 30.500.000 rupiah. Total biaya listrik dan telepon mencapai 54,5 juta, di mana terdapat komponen biaya pribadi sebesar 10,5 juta yang perlu diperhatikan dalam koreksi fisik. Total biaya perjalanan adalah 83 juta, yang mencakup dinas dan perjalanan keluarga. Total biaya iklan dan promosi sebesar 20 juta. Beban bunga sebesar 41,5 juta. Biaya sewa gudang setelah dipotong PPh adalah sebesar 18 juta. Biaya perawatan aset mencapai 30,5 juta. Pajak retribusi daerah total 20 juta. Pengeluaran lainnya yaitu mencakup biaya ATK, cleaning service, seragam, hingga entertainment dengan total 30 juta. Niluh Tina sebagai karyawan PT Bali Dewata memperoleh penghasilan neto sebesar 55.200.000 setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun dengan PTKP sebesar 54 juta, maka PKP hanya sebesar 1.200.000 berdasarkan tarif yang berlaku. PPh 21 terutang setahun adalah 60.000. Karena pajak tersebut telah dipotong dan dilunasi, maka status PPh kurang bayar adalah nihil. Niluh Tina sebagai karyawan Universitas Pandawa Melasti memperoleh penghasilan bruto sebesar 85.883.125 perak yang terdiri dari gaji, tunjangan PPh, bonus, dan THR. Setelah dikurangi biaya jabatan, PPh pasal 21 yang telah dipotong sebesar 1.379.400 perak. Panlocong dan Niluh Tina memperoleh penghasilan di luar pekerjaan berupa bunga pinjaman, jasa giro, dividen, dan bagian laba usaha. Beberapa penghasilan lainnya seperti bunga tabungan dan hadiah undian juga telah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, Panlocong telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 46 juta dan telah menyampaikan SPT tahunan tahun 2023 tepat waktu. Dari sisi kekayaan, wajib pajak memiliki berbagai aset seperti tanah dan bangunan, mobil, saham, tabungan, kas, dan logam mulia. Selain itu, masih terdapat kewajiban berupa pinjaman bank dengan saldo 150 juta. Selanjutnya, saya Grace Jessica, saya yang akan melanjutkan dalam mengerjakan tutorial ESPT PPh-OP atau PPh 1770. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, terus kita klik menu, terus kita harus koneksi database-nya dulu nih. Jadi tadi ada database kosong, kalian copy buat di file baru, terus baru kalian koneksi ke SPT ini.
Nah, ini udah kita buka. Buat koneksi data, kita pilih file yang kita simpan, kita taruh di mana, baru kita pencet. Nah, ini udah saya tulis nama PT-nya itu Panloncong. Jadi kita open. Nah, kalau udah di open, kita tinggal masukin passwordnya. 1, 2, 3. Login. Oke, selesai login. Nah, jika sudah login, kita isi dulu profil wajib pajaknya sesuai dengan data dari Panloncong itu sendiri. Nah, ini datanya udah saya masukkan semuanya buat profil wajib pajaknya. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Data profil berhasil disimpan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mengerjakan SPT tersebut, kita harus ubah dulu PTKP-nya. Jadi buat ubah PTKP, kita pencet utility, terus tinggal kita pencet setting, ubah PTKP. Nah, ubah dulu PTKP-nya dengan sesuai. Oke, ini udah saya ubah buat tahunnya, yaitu 2015, dan saya sudah nambah 1 PTKP. Jika sudah semua dibuat ini, kita tinggal klik simpan. Oke, selanjutnya itu membuat SPT baru. Jadi kita pencet surat pemberitahuan atau SPT, terus pencet yang buat SPT baru. Nah, ini kita pencet yang SPT tahun OP 1770, ini gantinya jadi 2019. Tadi udah masukin tahun, maka SPT sudah terbuat. Maka dari itu kita tinggal buka SPT yang udah ada. Nih, kita pencet buka. Nah, jika sudah terbuka, kita tinggal pencet yang SPT 1770. Nah, kita harus kerjakan yang pertama, yaitu SPT 1770 lampiran paling bawah ya. Jadi ini kan ada lampiran 1, 2, 3, 4. Jadi buat kita ngerjain itu harus dari paling bawah. Jadi kita pencet lampiran 4. Nah, untuk lampiran 4 itu adalah harta atau aset dari Panloncong sendiri. Jadi kita isi, kita pencet tambah, terus kita isi harta yang dimiliki. Oke, ini udah saya masukin semua untuk harta dari Panloncong, yaitu ada tabungan, tanah, mobil, saham, uang tunai, tanah, logam mulia, peralatan, dan tabungan. Nah, jika sudah bagian A yaitu harta, selanjutnya kita di bagian B, yaitu memasukkan hutang yang ada pada Panloncong. Oke, ini saya udah masukin hutang yang ada dari Panloncong, itu cuma satu, yaitu hutang bank, itu bank BCA. Sejumlahnya itu ada 150 juta. Nah, jika sudah di bagian B, kita masukkan bagian C. Jadi bagian C itu anggota keluarga yang ditanggung oleh Panloncong. Jadi kita masukkan saja semua anggota keluarganya di sini. Sudah masukin bagian anggota keluarga yang ditanggung oleh Panloncong sendiri. Itu ada 2, yaitu Nilu Tinariana, itu istrinya. Yang kedua itu Nimade Sari, yaitu anaknya. Nah, jika sudah, kita tinggal tutup, dan kita selanjutnya mengisi lampiran 3. Seperti biasa, buka SPT, pencet 1770, kita isi lampiran 3. Nah, di sini kita masukin nominal yang bagian A itu yang dimana dikenakan pajak final atau bersifat final. Oke, ini bagian A udah saya isi. Jadi yang diisi di bagian nomor 1, nomor 4, nomor 14. Terus di bagian B dan C itu diisinya di bagian laba anggota perseroan kapital tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, dan firma kongsi. Jadi Panloncong itu mempunyai data di bagian nomor 3. Jadi kita isi 25 juta. Nah, jika sudah, kita tinggal pencet simpan saja. Kita udah mengisi lampiran 3, selanjutnya kita akan mengisi lampiran 2. Seperti biasa kita pencet SPT 1770 lampiran 2. Nah, untuk lampiran 2 sendiri ini adalah nama pemotong wajib pajak. Jadi kita masukkan nama pemotong wajib pajak Panloncong. Kalau di data tersebut ada 4 pemotong. Jadi kita masukin dulu 4 datanya. Oke, semua data udah saya masukkan, maka kita klik simpan, dan jika ada tulisan data berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, untuk pemotong pemungut pajaknya itu ada 4 dari PT Bali Dewata, Universitas Melasti, PT Vansinar, dan Departemen. Nah, jika sudah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizka. Kita lanjut pengisian 1770 lampiran pertama.
Karena panancong pembukuan pelaporan keuangan yang tidak diaudit, maka kita pilih yang tidak diaudit, kemudian isi bagian yang A1. Di sini kita isi sebesar 5.125.000.000. Terus harga pokok penjualan itu sebesar 4.150.000.000. Selanjutnya biaya usahanya sebesar 728 juta. Jika sudah, lanjut ke bagian yang A2. Ini kita klik simpan terlebih dahulu. Untuk biaya yang dibebankan itu jumlahnya sebesar 51 juta. Premi asuransinya itu 5 juta. Penggantian atau imbalan sebesar 17.500.000. Harta yang dihibahkan sebesar 1.500.000. Ini kita isi semua data sesuai dengan perhitungan yang ada di Excel. Jika sudah, kita klik simpan. Lanjut ke bagian yang A3 dan A4. Untuk penyusulan fiskal negatif itu sebesar 20 juta. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Terus lanjut ke bagian C. Sini kita klik tambah baru. Kita isi nama pemberinya PT Bali Dewata. NPWP-nya yaitu penghasilan bruto sebesar 60 juta. Pengurangannya itu sebesar 4.800.000. Ini jika sudah, kita klik simpan. Jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 85.883.125 rupiah, dengan pengurangan penghasilan sebesar 4.294.196 rupiah. Jika sudah, kita klik simpan. Lanjut ke bagian yang D. Di sini untuk bunganya kita isi sebesar 15 juta. Jika semua diisi, kita klik simpan. Terus lanjut ke yang 1770 bagian induk. Nah, karena di sini status kewajiban panancong ini digabung dengan istri, maka kita pilih yang kakak. Terus kita pilih bagian yang A. Ini lanjut aja ke bagian B. Di sini statusnya K1, kita pilih punya 1. Dengan tabungan jumlahnya 1. Kita klik tandanya, terus kita edit jadi nominalnya 63.447.000. Nah, lanjut ke bagian yang D.
Untuk PPh yang dibayar itu kita pilih yang PPh pasal 25 sebesar 46 juta. Lanjut ke bagian yang E. Terus kita lanjut bagian F. Lanjut ke bagian yang G, kita pilih yang B, C, E, dan F. Yang bagian F-nya ini 2 lembar. Jika sudah, kita klik bagian yang kuasa. Kita pilih yang wajib pajak. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya kita ke pelapor SPT. Pilih yang rekam surat setoran pajak atau SSP. Nah, di sini kita klik tambah baru. Kemudian kita input data sesuai dengan yang ada di soal. Kita pilih yang kode 200 tahunan PPh orang pribadi. PPh-nya kita klik. Jumlah pembayarannya sebesar Rp11.507.600. Tanggal pembayarannya itu tanggal 18 bulan 3 2020. Kita klik simpan. Dan selanjutnya kita close. Terus pilih yang lapor SPT lagi, kemudian kita pilih lapor data SPT ke KPP. Sini kita klik yang ini, pilih yang ini, kemudian kita klik OK. Jadi untuk kesimpulannya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapan sistem ISPT, wajib pajak dapat melaksanakan pelaporan pajak dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Pada studi kasus Panancong, perhitungan pajak dilakukan dengan memperhatikan penghasilan, PTKP, serta koreksi fiskal sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sarannya, wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan penggunaan ISPT agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus mengembangkan layanan perpajakan digital dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung kebutuhan perpajakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.